Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. إخواتي وأخواتي في الله, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik beserta nikmat dan hidayahnya. Sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kembali kajian rutin kita yang kita laksanakan rutin setiap hari Jumat dan hari Selasa dan 13. Hari ini hari Jumat tanggal 18 bulan 3 2022. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam, marilah lalu kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita aktif mengikuti kajian rutin ini, kita nantinya diatur oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para hadirin hadirat, para santri yang dirahmati Allah. Untuk kajian kita pada siang hari ini sedikit batuk ya. Kajian kita dalam kesempatan ini akan membahas tentang ar-rahn atau gadai. Yaqul al-mu'allif rahimahullah
ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. فصل هذا فصل وكل ما جاز بيعه dan setiap perkara, setiap sesuatu jaza yang boleh apa bayar jual belinya jaza maka boleh apa rohmu menggadaikannya biduyuni di dalam utang-utang. Idza istaqarra thubutuha. Jika atau apabila istaqarra telah tetap, telah pasti apa thubutuha tetapnya barang tersebut. Mati dalam tanggungan si penggadai. Di setiap sesuatu, setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh juga digadaikan dalam utang piutang. Jika memang barangnya itu telah pasti ya, dalam tanggungan sebenarnya. Artinya jika barangnya itu adalah benar-benar berada di tangan yang menggadaikan. Apa barang yang telah pasti benar-benar dalam tanggungan atau berada dalam wilayah ya, kekuasaan yang menggadaikan. Artinya tidak ditangani. Ya. Maka barangnya ini boleh digadaikan dalam utang piutang. Artinya apa? Bisa menjadi jaminan dalam utang piutang. Jadi rohan itu adalah apa? Menjadikan suatu barang yang berupa ya, harta miliknya sebagai jaminan dalam utang piutang ketika dia tidak mampu untuk membayarkannya. Ketika dia tidak mampu membayar utangnya itu sebagai jaminannya. Makanya kan apa definisi gada itu apa? Ja'lu malin ja'lu ainin maliyatin. Ja'lu ain maliyatin wasiqatin bidainin istawfa minha 'inda ta'adzur. Jadi menjadikan sebuah benda, sebuah barang, di mana barang ini adalah merupakan sebuah harta benda yang apa? Sebagai apa? Sebagai jaminan terhadap utang piutang. Istaufa minha 'inda ta'adzur. Di mana barang tadi itu yang menjadi
jaminan tadi itu bisa dipakai untuk melunasi hutangnya ketika dia tidak mampu membayar. Jika dia tidak mampu membayar hutangnya itu. Jadi kalau kita ingin berhutang, maka kita bisa menggadaikan barang kita sebagai jaminan dalam hutang kita nanti. Kalau memang nanti kita tidak mampu untuk membayar hutang kita, maka barang yang kita jadikan jaminan itu bisa dijadikan alat untuk membayar hutang kita. Cuma di sini harus diperhatikan bahwa kalau misalnya itu nanti terjadi bahwa kita tidak mampu untuk membayar hutang kita dan barang yang kita gadaikan itu sebagai jaminan itu, maka nanti ketika dijual maka harus sesuai dengan hutang yang kita punya. Ya. Kalau misalnya yang kita gadaikan itu adalah berupa motor, hutang kita itu 5 juta misalnya, sementara motor kita itu harganya 6 juta, ya, maka di sini kalaupun itu nanti kalau dijual ya dan pelakunya 6 juta, maka 1 jutanya itu wajib kita kembalikan kepada orang yang punya barang itu. Ya. Karena rohon ini juga sifatnya adalah ta'awun. Ya. Rohon ini sifatnya ta'awun, sifatnya saling tolong-menolong. Tidak dalam hutang piutang, kaitannya dengan hutang piutang. Ya, maka yang menjadi asas itu adalah tolong menolong, saling membantu, saling tolong menolong. Ya, karena itu maka kita harus apa istilahnya ya, legowo. Niat kita juga harus ditata ketika kita melakukan transaksi ini, dan kita juga harus paham juga transaksi ini agar kita juga tidak terjatuh dalam riba, karena ada sebagian transaksi, sebagian muamalah yang dianggap orang sebagai gadai, ternyata itu termasuk gadai yang dilarang. Apa itu? Termasuk bentuk gadai yang dianggap oleh orang itu sebagai gadai, tapi itu terlarang. Itu seperti apa? Gadai, kita misalnya berhutang dengan menjadikan barang, menggadaikan sesuatu sebagai jaminan, barang jaminan, tapi yang menghutangi ini, yang dititipi jaminan ini, itu memanfaatkan barang yang kita pakai itu, barang yang kita gadaikan itu, ya, mengambil manfaat dari barang yang kita pakai, termasuk transaksi yang dilarang.
Misalnya ada seseorang itu menggadaikan sawahnya, menggadaikan motornya, menggadaikan mobilnya. Sementara selama yang berhutang ini tidak membayar hutangnya, maka sawahnya itu digarap oleh yang menghutangkan. Motornya, mobilnya dimanfaatkan oleh orang yang menghutangkan. Maka ini termasuk gadai yang terlarang atau bentuk itu bukan gadai. Jadi hutang piutang yang terlarang itu kata Nabi itu pun yuqardin jarra manfaat bahwa naun min anwa'i riba. Setiap pinjaman kullu qardin jarra manfaat, setiap pinjaman yang menarik manfaat. Setiap pinjaman yang menarik manfaat fahuwa naun min anwa'i riba. Maka ia adalah termasuk salah satu bentuk riba. Termasuk bentuk riba. Karena tadi utang piutang itu asasnya saling tolong menolong, tapi di sini malah menguntungkan kepada yang meminjamkan tadi. Dia uang yang dipinjamkan itu balik utuh, ya, berarti dia sendiri mengambil keuntungan, dapat keuntungan dengan menggarap sawah. Mendapat keuntungan dengan menggarap sawah. Dia sendiri mengambil manfaat dari pemakaian mobil, motor, dan sebagainya. Maka dalam fikih itu termasuk terlarang. Dan kalau kita menggunakan motor itu kan atau mobil itu kan ada nilainya. Kalau sewa mobil sehari itu berapa? Maka ini dalam fikih maka itu dihitung apa namanya nilainya. Jadi kalau memang yang apa namanya sementara begitu ya, sementara begitu bahwa setiap utang piutang yang menarik manfaat dari pinjamannya itu, dari utangnya itu, maka itu termasuk bagian dari riba, termasuk riba. Sama halnya misalnya jika seseorang itu meminjamkan uang kepada tukang jahit, meminjamkan uang kepada tukang jahit dengan syarat, maka nanti ketika dia menjahitkan maka ongkos jahitnya itu lebih murah dari ongkos umumnya. Ini kan namanya narik manfaat. Jadi si penghutang ini memberikan syarat. Dia mengatakan kamu tak kasih utang, tak kasih utangan, ya misalnya utang 100.000, oke tak kasih utang, kasih utangan 100.000. Tapi nanti kalau saya menjahitkan baju ke tempat Anda, maka ongkosnya itu di bawah standar ya, di bawah, kalau ongkosnya itu 25.000 misalnya, maka karena saya itu menghutangi sampean gitu,
maka ongkosnya hanya 10.000 misalnya, atau 15.000. Nah, ini namanya apa ini? Narik manfaat. Ya, untuk dan jarang manfaat apa? Ini kan merugikan pada si tukang jahit itu. Jadi bukan menolong itu nanti, bukan nulung mentung. Begitu juga misalnya seorang petani yang berhutang kepada pemilik benih atau penjual benih atau penjual obat-obat, ya, obat-obatan pertanian. Ya. Maka si pihak penjual benih ini mengatakan, kamu saya hutangi tapi dengan syarat nanti kalau kamu panen, ya maka hasilnya, atau kalau kamu panen maka hasil panennya itu kamu jual kepada saya dengan harga di bawah standar. Misalnya 1 tonnya itu 13 juta misalnya. Karena kamu punya utang kepada saya, maka saya beli hanya 10 juta. Nah, ini kan apa namanya itu? Bukan nolong. Jadi mensyaratkan yang seperti ini nggak boleh. Jadi kullu qardin jarra manfa'atan wa riba. Setiap utang piutang yang mengandung unsur menarik manfaat dari utang piutangnya itu, maka termasuk riba. Jadi kullu ma jaza bai'uhu jaza rahmuhu. Setiap barang yang bisa diperjualbelikan, yang boleh diperjualbelikan, maka boleh juga digadaikan sebagai jaminan dalam utang piutang. Boleh, ya. Apa namanya? Yang bisa dipakai jual beli lah. Apa yang boleh dipakai jual beli? Boleh dijadikan barang yang apa namanya? Gadai, ya. Boleh digadaikan, ya, motor, mobil boleh digadaikan itu, tapi tidak boleh ada persyaratan untuk memanfaatkan ini, ya, barangnya itu yang jadi barang yang dipakai jaminan utang itu ya disimpan oleh apa namanya, oleh yang memberikan utang, yang menghutangi. Pokoknya barangnya itu syaratnya tadi apa, harus benar-benar sudah di dalam tanggungannya, artinya sudah dalam kekuasaannya. Apabila itu masih dipesankan, barangnya nggak di situ, masih pesan, barangnya masih saya pesan, nanti kalau apa namanya sudah datang maka tak kasihkan jaminan, nggak bisa. Atau barangnya ini masih dipinjam orang, nanti kalau sudah dikembalikan maka nanti bisa saya jadikan jaminan, nggak bisa begitu. Harus istaqarra thubutuha fil dhimmah, harus sudah dalam apa namanya tanggungannya, sudah dalam kekuasaan, sudah dimiliki dia 100%. Walirrahini ar-ruju'u fi ma lam yaqbidhu. Dan bagi rahin itu adalah orang yang berhutang dengan menggadaikan hartanya. Bagi si rahin
Ar-ruju'u boleh menarik fihi di dalam rohnya, di dalam gadainya itu malam yaqbidhu sebelum barang diterima tangan murtahil. Ya, sebelum barang diterima tangan murtahil. Artinya murtahil itu orang yang menghutangi, orang yang memberi piutang dengan jaminan gadai dari rohil. Kemudian wala yadmunuhu al-murtahilu. Wala yadmanuhu al-murtahilu illa bitta'addi. Wala yadmanu, dan tidak mengganti, tidak apa namanya, ya tidak wajib mengganti, ya. Wala yadmanu, dan tidak wajib mengganti siapa al-murtahinu, orang yang memberikan utang, yang memberikan piutang dengan jaminan rohin tadi itu, illa bitta'addi, kecuali bila dia teledor. Illa bitta'addi, kecuali bila dia teledor. Artinya barangnya rusak itu karena keteledoran dia. Jadi kalau bukan karena keteledoran dia, maka dia tidak mengganti sedikit pun dari barang yang barang gadaiannya itu, barang yang digadaikan kepadanya itu, jika ada kerusakan misalnya itu, ya. Wa idza qabada ba'd al-haqqi wa idza qabada ba'd al-haqqi lam yakhruj syai'un min ar-rahmi hatta yaqdiya jami'ahu. Wa idza qabada, dan jika menerima siapa murtahil, wa idza qabada, dan jika menerima, qabada menerima siapa murtahil. Murtahil tadi siapa? Orang yang diberikan jaminan tadi, orang yang menghutangi. Wa idza qabada, dan jika menerima siapa murtahil ba'dal haqqi, sebagian haknya, dari bayaran piutang dari rohil. Apabila murtahil menerima sebagian haknya, apa itu? Haknya itu bagian haknya apa? Bayaran piutang dari rohil, sebagian haknya. Misalnya sudah dia menghutangi 100.000, sebagiannya sudah diterima 50.000 misalnya. Lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'a. Lam yakhruj, maka tidak keluar apa syai'un, sesuatu, minar rahni, dari gadai itu, hatta yaqdiya, sampai membayar, ya, sampai membayar siapa rohin, orang yang berhutang, orang yang berhutang dengan jaminan rohin itu, sampai membayar siapa rohin, jami'ahu, seluruhnya,
seluruh haknya. Seluruh hutangnya. Ataya dia jami'ahu, sehingga membayar siapa rohin jami'ahu seluruh hutangnya. Jadi kalau misalnya si rohin, orang yang berhutang dengan rohin itu sudah membayar 50%, separuhnya, ya, maka barang gadaiannya ini, barang digadaikan itu tidak boleh diambil, diambil. Artinya si murtahin itu tidak tidak memberikan, tidak memberikan barang gadaiannya itu kepada yang berhutang itu, sampai si rohin ini yang berhutang ini membayar seluruh hutangnya. Kalau sudah membayar seluruh hutangnya, sudah 100% dibayarkan, hutangnya itu sudah dibayarkan semuanya, maka rohinnya ini boleh dikembalikan dan harus dikembalikan kepada yang berhutang. Jadi apa istilahnya? Barang yang digadaikan sebagai jaminan hutang itu hanya boleh diambil oleh si rohin, oleh yang berhutang, ya, sampai dia lunas. Jadi kalau misalnya separuhnya atau seperempatnya atau ya, pokoknya belum dibayarkan lunas seluruhnya lah ya, belum dilunasi seluruhnya, maka tidak boleh kita dia ini mengambil barang yang digadaikan itu sampai semuanya dibayar lunas, utangnya semua dibayar lunas seluruh. Nah, ini mungkin hal-hal yang berkaitan dengan rohin. Untuk bab selanjutnya kita bahas secara terpisah di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Muhallil wa salli ala La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi kulli walidayya wa lil mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.